Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Nah, sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Cecelia Ria Andriani, NIM 2011-061876, kelas D11, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini, Ibu akan mengajar pada kelas 4, tema 9 yaitu Kayanya Negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kali ini, Ibu akan melakukan pengelolaan kelas. Apa itu pengelolaan kelas, Bu? Pengelolaan kelas adalah kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas yang Ibu gunakan kali ini berbeda karena pengelolaan kelas yang Ibu lakukan yaitu pengelolaan kelas secara digital atau biasanya dikenal pada era 4.0. Nah, seperti apa itu? Di sini pengelolaan kelasnya menggunakan Learning Management System atau LMS. Nah, apa itu LMS? LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran seperti yang Ibu lakukan kali ini. Nah, kita langsung saja ya pada materinya. Di sini Ibu akan mengajar pada kelas 4 SD, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Nah, apa itu lingkungan? Ada yang tahu tidak? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sumber dayanya contohnya seperti udara, cahaya, dan air. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia. Nah, lingkungan juga mempengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, ada yang tahu apa saja fungsi lingkungan? Nah, di sini fungsi lingkungan yang pertama yaitu sebagai tempat tinggal kita, yang kedua yaitu sebagai tempat hidup dan mencari makan, dan yang ketiga yaitu sebagai tempat berlangsungnya aktivitas. Nah, selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup juga memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak? Lingkungan terbagi jadi beberapa jenis. Ada yang tahu? Ya, lingkungan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Di sini Ibu bahas terlebih dahulu lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya yaitu manusia, tumbuhan, dan juga ada hewan. Selanjutnya yaitu ada lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contohnya seperti apa ya? Contohnya yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Selanjutnya, aktivitas manusia tergantung pada tersedianya sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam yaitu sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan berdasarkan sifatnya. Menurut lokasinya apa, Bu? Nah, menurut lokasinya itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu lokasi darat dan perairan. Dan kalau menurut sifatnya juga dikelompokkan menjadi sumber daya yang
dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Nah, ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Selanjutnya, perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi, letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan. Nah, ada juga petani kelapa dan penjaga pantai. Lalu, apa saja ya kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam? Yang pertama, di pantai. Di pantai, yaitu pantai sendiri merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Nah, sumber daya alam yang ada di pantai apa ya, Bu? Sumber daya alamnya itu ada ikan, ada kepiting, ada ubur-ubur, cumi, dan garam. Selanjutnya yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak yang luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut yaitu ada ikan, ada mutiara, ada kerang, dan ada juga, ya benar, ada rumput laut. Selanjutnya yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Nah, sumber daya alam yang terdapat di sungai ada apa ya? Ada yang tahu? Ya, di sungai ada air, ada ikan, ada udang, ada belut, bahkan ada keong. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Contohnya yaitu sumber daya alam yang di dataran tinggi antara lain ada kol, ada kentang, ada teh, kopi, apel, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, contoh sumber daya alam dataran rendah apa ya? Ada yang tahu? Di dataran rendah ada padi, ada kedelai, bawang merah, jagung, dan masih banyak lagi. Nah, sekian materi pembelajaran dari Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekian anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa.